persiapan alat untuk edukasi keluarga tentang tanda bahaya kehamilan trimester 3. Yang pertama yaitu ada alat tulis. Yang kedua itu ada jam tangan, saya menggunakan jam tangan saya sendiri. Kemudian ada media lembar balik. Kemudian ada tempat sampah. Selamat malam Bu. Iya, selamat malam Ibu. Mari masuk, silakan duduk Pak. Iya. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Bu ya, saya Bidan Rizka yang bertugas pada malam hari ini. Sebelumnya ini dengan Ibu siapa? Ibu H. Ibu H ya. Iya. Umurnya berapa Ibu? 36 tahun. 36 tahun. Ini kehamilan yang keberapa ya Bu ya? Ketiga ya. Usia kehamilannya berapa? 34 minggu. 34 minggu ya. Iya. Baik. Nanti Ibu bisa mengikuti prosedur saya ya Bu ya. Iya. Untuk dilakukan edukasi kepada Ibu dan Bapak. Iya. Kemudian nanti bisa mengikuti langkah-langkah juga. Iya. Saya tinggal cuci tangan terlebih dahulu ya Bu ya, dan menutup pintu untuk menjaga privasi pasien. Iya. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan ya Bu ya di luar. Untuk pemeriksaannya tekanan darah Ibu 130/90 ya Bu ya. Nadinya 80 kali per menit, suhunya 36,5, respirasinya 24 kali per menit. Iya. Sebelumnya Ibu apakah ada keluhan Ibu? Apa ada yang bisa saya bantu? Iya. Saya untuk saat ini ingin memeriksakan kehamilan saya Bu. Iya. Nah, tapi posisinya itu kaki saya ada pembengkakan. Kakinya bengkak ya Iya. Bu ya? Ya, kaki saya bengkak. Nah, di sisi lain saya belum ada pemeriksaan laboratorium. Gitu. Baik, jadi ini selain kakinya bengkak, Ibu juga belum pernah sama sekali ya periksa Belum. laboratorium? Belum. Baik, kalau begitu sebelumnya apakah Ibu sudah mendengar dan mengetahui tentang tanda bahaya pada kehamilan? Belum pernah. Bapaknya apakah sudah pernah baca-baca sebelumnya? Belum pernah juga ya. Baik. Tanda bahaya kehamilan di trimester 3, ini kan usia kehamilannya Ibu 34 minggu, jadi masuk di trimester 3 ya Bu ya. Yaitu yang pertama, gejala preeklamsia, gerakan janin kurang, perdarahan pervaginam, dan ketuban pecah dini ya Bu ya. Terus kemudian gejala preeklamsia yaitu pandangan mata biasanya kabur, kemudian sakit kepala yang berat dan menetap, nyeri ulu hati, bengkak pada muka dan tangan, dan bahayanya terhadap klien biasanya itu ada kejadian kejang dan menyebabkan kematian setelah kejang itu Bu, maupun janin, yaitu pada janin yaitu gawat janin ataupun bisa kematian. Kemudian gerakan janin yang kurang, yaitu kurang dari 10 kali per 12 jam. Dan bahayanya bagi janin yaitu gawat janin dan kematian dalam rahim. Nah, gerakan bayi di dalam perut itu normalnya yaitu 10 kali per 12 jam. Jadi apabila kurang dari itu, takutnya nanti ada indikasi gawat janin. Jadi gitu. Jadi Ibu bisa menghitung sendiri setiap gerakan bayinya ya Bu ya. Kemudian perdarahan pervaginam, yaitu adanya perdarahan yang baik berupa bercak maupun mengalir yang bisa disebabkan solusio plasenta, yaitu perdarahan disertai nyeri perut, atau plasenta previa, yaitu perdarahan tidak disertai nyeri perut. Dan bahayanya terhadap klien yaitu biasanya mengakibatkan shock hemoragi atau hipovolemik atau kematian, maupun janinnya yaitu bisa mengakibatkan gawat janin dan kematian. Nah, salah satu bahaya kehamilan di trimester 3 yaitu terjadinya perdarahan. Itu tadi ya Bu ya. Jadi kalau terjadi perdarahan sebelum waktunya persalinan itu juga bahaya ya Bu ya. Terus kemudian ketuban pecah dini. Apa sih itu ketuban pecah dini? Yaitu cairan yang keluar tanpa disadari oleh klien melalui jalan lahir dan berbau khas. Biasanya baunya anyir ya. Dan bahayanya terhadap klien yaitu infeksi maupun janin, gawat janin atau infeksi gitu. Biasanya kan ketuban pecah itu pada saat bayi mau melahirkan, tapi ada kejadian juga yang ketuban pecah dini, jadi belum waktunya persalinan tiba-tiba kok kayak orang ini BA babong air kecil.
iya. Itu juga harus diwaspadai gitu ya Bu ya. Kemudian apakah Ibu pernah mengalami dari tanda-tanda di situ? Belum ya? Tidak ada juga ya, cuma kaki bengkak saja. Apabila nanti Ibu mengalami dari tanda bahaya trimester 3 tersebut yang sudah saya jelaskan, Ibu bisa periksa ke bidan ataupun ke dokter ataupun ke rumah sakit terdekat. Itu ya Bu ya. Mungkin itu nanti bisa dicek laboratorium ya, karena Ibu belum pernah periksa cek laboratorium untuk kaki bengkak, nanti bisa dicek protein urinnya ya Bu ya. Mungkin edukasi yang saya berikan itu saja. Apakah ada pertanyaan Pak Bu? Enggak ada ya. Baik, kalau tidak ada nanti bisa dipelajari lebih lanjut lagi di rumah, bisa baca-baca referensi dari YouTube ataupun dari yang lainnya. Iya ya Bu ya, bisa lanjut ke laboratorium untuk cek ya. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Ya.